Kita semua telah belajar selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini mengenai kunci transformasi community. Dan apabila kita tahu mengenai Elia yang kita pelajari dia adalah orang yang luar biasa. Nah, kita mau tahu dulu sebetulnya apa yang dapat kita pelajari dari Elia mengenai bertindak ini. Elia adalah satu dari sebagian orang di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian secara badani. Tahukah teman-teman siapa satu orang lagi? Siapa? Ada dengar tahu? Henok, betul. Yang tidak tahu siapa Henok, sila buka Wahyu. Tidak ada di Wahyu. Oke. Sila buka Kejadian. Jadi hanya ada 2 orang dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Yang pertama adalah Henok. Dia hidup bergaul dengan Allah, kemudian satu lagi adalah Elia. Tapi hanya satu di dalam Alkitab yang mengalami kemenangan atas kematiannya itu Yesus, amin. Nah, maka itu sangat penting untuk kita belajar dari model Elia, bagaimana kita dapat hidup menjadi rekan kerja Tuhan, bahkan doa dan ucapan kita menjadi doa dan juga ucapan yang sama yang akan keluar dari mulut Allah. Suatu hal yang menarik sekali kenapa kita mempelajari model Elia. Karena semasa Tuhan Yesus berdoa, ada 2 orang pribadi yang muncul. Yaitu siapa? Satu, Musa, dan satu lagi Elia. Dan sangat luar biasa sekali. Mengapa tidak Daniel, mengapa tidak Yesaya, Yeremia, mengapa tidak Henok, atau mengapa tidak Abraham yang merupakan bapak orang beriman. Tapi mengapa Musa dengan Elia? Elia seperti yang kita sudah dengar sebelum-sebelumnya, Elia itu diambil dari Elohim. Itu berarti menyatakan kepribadian Allah. Nah, Elia sendiri, dia hidup mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Elia, itu merupakan perpanjangan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel pada masa itu. Di mana pada masa itu bangsa Israel, mereka hidup dalam penyembahan berhala, pemberontakan, mereka jauh daripada Tuhan. Saya berbicara mengenai bangsa Israel, bukan bangsa kerajaan Yehuda. Masa itu kerajaan Yehuda mereka oke lah, dipimpin oleh Yosafat. Tapi kerajaan Israel yang dipimpin oleh Ahab dan kemudian anaknya, mereka terpesong. Mereka jauh daripada Tuhan. Nah, setelah Elia berurusan dan membunuh 450 Nabi Baal, ya ini saya menggunakan perkataan membunuh, memang Alkitab juga berkata demikian, 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera dalam 1 Raja 18 ayat 19, Ahab menceritakan kepada Isabel, jadi Ahab ini adalah Raja Israel pada masa itu. Untuk teman-teman tahu, pada masa itu kerajaan Israel dari Daud, Salomo, kemudian masuk ke Rabiam, itu terpecah menjadi 2. Jadi kerajaan utara dan selatan. Oke, kerajaan utara dan selatan yaitu kerajaan Yehuda dan Samaria atau Israel. Jadi kerajaan Yehuda ada 2 suku di sana, Yehuda dan Benyamin. Sisanya semua berkumpul di kerajaan Israel. Dan beberapa generasi kemudian masuklah ke dalam generasi ini di mana ada Raja Ahab. Dan di Yehuda pada masa itu ada Raja Yosafat. Nah, Ahab menceritakan kepada Isabel bahwa nabi-nabinya, itu nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera yang makan, Alkitab berkata, yang makan satu meja dengan Isabel, dengan Ratu Israel. Telah ditumpas, telah dibunuh oleh Elia. Lalu dengan tiba-tiba Elia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, terintimidasi. Terintimidasi oleh perkataan wanita yang bernama Isabel. Dan bahkan ia meminta untuk nyawanya diambil oleh Tuhan dengan segera. Secara tiba-tiba Elia merasa terintimidasi, dia ketakutan. Selepas Ahab bercerita, istriku, nabi-nabi kita sudah dibunuh. Apa? Mungkin secara sinetron seperti itu. Tapi saya yakin mungkin lebih mengerikan lagi. Karena ini ibarat pastornya dia semua dibunuh. 850 pastor penyembahan berhala semua telah mati. Marah.
Begitu marahnya Isabel, sampai Elia yang jauh dari situ, Elia hanya mendengar dari perkataan orang, dia merasakan ketakutan. Elia yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, dia merasakan intimidasi. Pernahkah kita terintimidasi? Apa itu intimidasi? Apabila kita datang menghadap kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, ada rasa bersalah dengan penyembahan kita, dengan ibadah kita. Kita merasa dituduh, kamu kan tadi baru melakukan ini. Kamu tidak layak, untuk apa kamu melayani, kamu masih banyak dosa. Pernah timbul seperti itu? Untuk apa kamu melayani? Terintimidasi. Sehingga merasakan ketakutan. Intimidasi yang dilakukan Isabel itu banyak dirasakan oleh gereja pada masa ini. Saya bukan berbicara mengenai gereja bangunan atau gereja nama seperti di UMC, bukan. Tapi gereja itu adalah orangnya. Intimidasi semakin datang kepada Tuhan, membuat orang merasa bersalah untuk berdoa. Membuat orang merasa bersalah bahkan untuk datang hadir dalam cell group sekalipun. Bahkan intimidasi membuat banyak perpecahan di dalam gereja. Betul? Intimidasi membuat banyak perpecahan dalam gereja. Para pemimpin kita membuat aturan. Sebagai contoh, kita membuat aturan dalam tim tabernakel, semua yang melayani kita dorong, kita wajibkan untuk ikut cell group, itu yang pertama. Karena kita ada gereja sel. Kita harus terbuka, kita harus bertumbuh dalam cell group. Yang kedua, jom ikut kelas truth. Lalu tiba-tiba ada satu pelayan, saya belum ikut, tapi saya melayani. Dan saya dengar, dan saya mendengar dari pemimpin saya, oh harus ikut cell group. Tapi tetap melayani. Dan waktu melayani, teringatlah akan peraturan itu. Dan mulailah masuk rasa intimidasi. Ketika dijemput, jom ikut cell group, memberikan banyak alasan. Yang alasan itu sepatutnya mungkin tidak ada, mungkin diada-adakan. Lalu ketika melayani, terintimidasi. Kemarin di cell group begini ceritanya, lalu terintimidasi, rasanya, aduh kenapa, dalam hati, kenapa kok tidak ikut? Tuh kan kok salahkan, itu intimidasi. Intimidasi tidak harus berbicara mengenai dosa, tidak. Intimidasi segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk datang kepada Tuhan. Itu intimidasi. Kenapa ke gereja? Kain di rumah kan belum kamu cuci. Nanti hari Isnin macam mana kamu kerja? Cuci dulu saja, ke gereja nanti saja. Itu intimidasi. Intimidasi terhadap apa? Image. Image kita apa? Image kita mungkin di tempat kerja, saya harus berpakaian rapi. Ya betul, memang itu tidak salah. Tapi kita membuat sesuatu yang sepatutnya boleh kita selesaikan. Sehingga ada penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Dan banyak hal lainnya. Nah, Elia selepas dia mendapatkan intimidasi, dia lari. Dia lari dan Alkitab katakan dia tidur di bawah pokok arar. Dia tidur dan kemudian terjadilah peristiwa Elia dengan Tuhan di Gunung Horeb. Di ayat 19 sampai 18 dikatakan di sini, di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar kuat membelah gunung dan gunung memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Suara yang sama, soalan yang sama. Jawaban Elia pun sama, di ayat 14. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan seterusnya. 16, 17, 18. Jawaban Elia di ayat 14 itu sama dengan di ayat yang ke-10. Tetapi kenapa Tuhan katakan di ayat 15, pergilah, sudah lain. Ada transformasi, ada perubahan dalam diri Elia. Apabila Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi, bukan maksudnya kita berharap Tuhan berikan saya angin sepoi-sepoi Tuhan supaya tanda Tuhan. Lalu kemudian kita buka tingkap kita dan terdengar, oh Tuhan berbicara kepada saya. Bukan. Tapi Elia mengenal Tuhannya. Elia mengenal bagaimana Tuhan datang. Terkadang kita mengharapkan suatu tanda yang luar biasa. Gempa, mukjizat, wah Tuhan telah datang. Atau musik yang yes, Tuhan datang. Belum tentu. Tuhan datang dengan cara sendiri. Dan Roh Kudus akan menerjemahkan dengan caranya sendiri ke dalam diri Anda masing-masing. Amin? Amin? Nah, Elia mengalami perubahan di sini. Jadi apa yang mau kita pelajari di sini? Elia mengalami dua hal. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan di tengah ketakutan. Yang kedua, dan Elia mendapatkan tugas panggilan yang baru. Oke Tuhan, selepas dia telah mengalihkan hati bangsa Israel, hati rakyat Israel kepada Tuhan, what's next? Oh, rupanya berikutnya adalah Isabel ambil panggung, Isabel on the stage. Kau harus mati, katanya. Bunuh Elia, kejar. Kepala Elia dikejar-kejar. Elia ketakutan. Jadi dalam drama what's next? Tuhan tidak mau berhenti di situ dalam hidup Elia. Elia yang tengah tidur dibangunkan malaikat. Bangun coy. Terus bangun dia. Kenapa Kat? Ya kan malaikat kan. Kenapa Kat? Makan. Alkitab bilang Elia makan. Elia makan, tidur lagi. Tidur lagi. Biasanya orang kalau sudah dalam pikiran yang berat, ketakutan, sukanya tidur kan kita. Malas pikir, udahlah. Malas pikir, udahlah. Relax dulu, relax. Elia tengah relax di situ. Kemudian malaikat bangunin lagi. Bangun coy. Makan. Kalau tidak nanti kamu tidak kuat jalan. Pas itu Elia makan dan Alkitab katakan dia berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Dia berjalan. Hanya dengan makanan itu, saya tidak tahu apa nama makanan itu. Tidak dicatat dalam Alkitab, kalau ada mungkin nama itu sudah jadi nama produk makanan sekarang. Bayangkan kau hanya makan begitu saja kau boleh jalan 40 hari, luar biasa. Saya baru makan mie kolot tadi pagi saja sekarang sudah lapar. Luar biasa. Kekuatan daripada Tuhan dan dia berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami tugas panggilan yang baru. Nah, ingatlah teman-teman akan hal ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Alkitab katakan dalam Yakobus 5:17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tengok kanan kiri, bilang, sama macam kamu gitu. Sama seperti kita. Ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Fokusnya saya bukan pasal hujan, dia berdoa hujan tidak turun, bukan. Tapi fokusnya adalah ayat yang petikan pertama, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Amin. Masalah yang Elia hadapi, kepemimpinan yang melakukan berhala, Ahab melakukan berhala, melalui Isabel dan dengan semua pemerintahan dia melakukan berhala. Hati bangsa Israel menjadi jauh daripada Tuhan.
Kalau kita membaca Alkitab, mereka bahkan masih melakukan upacara pada masa itu, mereka rela memberikan anak mereka menjadi korban. Menumbalkan anak mereka untuk menjadi korban kepada dewa-dewa mereka. Lalu hati orang Israel menjauh dari Tuhan, Ahab, Izebel dan keluarga mereka. Hati yang jahat, hati yang selalu memikirkan benda-benda yang curang, benda-benda yang menjauh daripada Tuhan. Dan Elia berada di tengah-tengah bangsa itu. Elia berada di tengah-tengah itu dan dia tidak tahan. Itu masalah yang Elia hadapi. Apa masalah yang kita hadapi sekarang? Semua di sini punya masalah. Keluarga kita, keuangan kita. Saya juga ada masalah. Pergumulan dalam kehidupan saya. Pastor juga ada, teman-teman juga ada. Mungkin kita dalam pekerjaan kita, mungkin dalam keuangan kita, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin dalam sel group kita. Ya brother, sel group saya seperti firman Tuhan katakan, kenapa 2-3 orang berkumpul dalam namanya? Oh ya, 2-3 orang berkumpul setiap minggu. Itu masalah, betul masalah. Kita semua di sini sedang dalam pergumulan, kita masuki musim yang baru selepas pandemik. Semalam masa kami datang melayani ke BWCC, KL, saya cerita dengan Pastor Perry, pertama kali saya jumpa dengan Pastor Perry, dia bilang, saya tanya Pastor bagaimana selepas pandemik ini? Oh ya kita masuki musim yang baru, dia bilang, oh ya bagaimana itu Pastor? Iya orang masih enggan untuk datang ke gereja, orang masih susah datang ke gereja, oh rupanya masalahnya sama, rupanya bukan masalah di UMC saja, rupanya masalah gereja lain juga iya. Orang lebih selesa duduk di rumah jauh seperti itu dan jauh daripada persekutuan secara korporat, secara bersama-sama. Ini juga menjadi saya lebih bilang mungkin sebagai cabaran ya bagi kehidupan kita. Masalah apa lagi kita secara negara kita? Saya sebagai orang Indonesia, kami di Indonesia, wow mungkin kalau teman-teman mengikuti berita yang terbaru di Indonesia sedang terjadi case yang dari kecil dan akhirnya menjadi luar biasa. Seluruh Sabang sampai Merauke kami tahu skandal yang luar biasa di dalam kepolisian Indonesia. Malaysia, ya ada satu berita yang teman-teman semua sudah tahu, saya tidak dapat menyebutkannya. Ya kan, entah mau senang mau sedih, saya tidak tahu. Tapi itu hanya baru sebagian kecil. Mungkin masih ada lagi yang lebih besar. Dan masih banyak lagi masalah-masalah kita. Kalau kita pikirkan masalah demi masalah, selalu akan ada. Tapi ingat satu hal seperti ini. Dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ayat yang petikan kedua adalah, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Katakan, tetap kuat dan bertindak. Tetap kuat dan bertindak. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, maksudnya Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau untuk kita menjadi umat Tuhan yang tetap kuat dan bertindak. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Saudara, teman-teman, Yesus datang bukan hanya mau menunjukkan keselamatan kepada kita, bukan. Tapi Yesus juga datang untuk menunjukkan bahwa kita dapat hidup di bumi ini, hidup dalam berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Bukan maksudnya saya bukan orientasi uang, bukan. Teman-teman jangan salah, bukan saya orientasi uang. Tidak. Kalau orientasi uang, saya tidak akan dorong teman-teman untuk melayani. Karena kenapa? Saya tentu pasti akan bilang, Pastor, bagilah allowance Pastor. Saya tidak minta allowance. Kami di sini yang melayani, teman-teman yang melayani di sini tidak ada yang diupah. Selain daripada yang kerja di gereja, ya lain lah coy. Mereka kan kerja di gereja. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tidak bekerja di gereja? Yang ada pekerjaan di luar, bekerja sampai subuh. Masih memberikan lagi masa mereka untuk memikirkan untuk pelayanan. Belum lagi di call oleh pastor, halo Tama, shalom. Seperti itu. Sebelum di call, dulu WhatsApp dulu, shalom Tama dengan smile. Ini smile, sudah tahu, smile juga. Halo pastor, smile juga. Dalam hati, tolong pastor. Belum lagi di call oleh ahli sel grupnya. Tidak, kami tidak diupah. Bahkan kami memberi. Ya, kami memberi.
Bagi kami gereja ini adalah keluarga. Bagi teman-teman, kalau ada teman-teman kita yang merasa teman-teman ada yang memerlukan dalam bantuan, doa, bahkan keuangan sekalipun, kita memberi dari apa yang kita punya. Kita dapatkan dari apa-apa dari keuangan dari gereja? Tidak. Tapi kita memberi, dan itu satu kebanggaan. Dan saya belum pernah melihat sampai sekarang, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita, hidup dalam kekurangan. Yang setuju katakan amin. Saya tidak pernah melihat sampai sekarang, anak Tuhan yang sungguh-sungguh meminta-minta. Belum pernah. Dan saya yakin, sampai saya mati, saya kembali kepada Bapa, saya tidak akan pernah melihat. Jadi kalau kita menahan diri kita untuk melayani Tuhan, something wrong. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang terpesong dari pengetahuan kita. Bukan hati, mungkin hati kita baik, mungkin hati kita sudah diperbarui. Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat. Oke. Tetapi tindakan kita harus sejalan dengan apa yang kita imani. Amin? Amin? Minggu lepas, Pastor Pua berkhotbah, dia berkata umur dia 77, itu sama umur dia dengan umur Indonesia, 77. Wow, masih kuat, masih boleh berkhotbah. Siapa yang mau bahkan lebih daripada dia? Boleh angkat tangan. Yang muda-muda semua ini. Kita pandaikan nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau kita tua nanti, sudah terlambat kita untuk berpikir, sudah jadi berkatkah saya? Sudah terlambat. Selagi kita masih hidup, kita lakukan apa yang boleh kita lakukan untuk Tuhan. Nah, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lalu tindakan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang saya dapat pelajari Tuhan daripada Elia? Yang pertama, tunggu waktu atau masanya Tuhan. Elia dikatakan bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Jadi dia ke gua itu bermalam di situ. Dia menunggu Tuhan di sana. Dia menunggu Tuhan di sana. Tindakan pertama untuk kita lakukan adalah tunggu Tuhan. Siapa di sini suka menunggu? Siapa di sini suka membuat orang menunggu? Angkat tangan. Ya, kadang-kadang saya juga berbuat seperti itu, suka membuat orang menunggu. Ya, janji pukul 10 brother ya, oke pukul 10. 10.15 lah kadang-kadang, 10:10 lah. Ya terlepas apapun alasan kita, tapi kita kena respect kan orang. Kalau kita sudah buat janji, kita kena hormatilah kita buat janji itu. Nah, dikatakan di sini Elia menunggu Tuhan. Kita tidak suka menunggu, tapi kita harus tunggu Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Kita kena tunggu Tuhan. Bagaimana kita menunggu Tuhan? Doa. Teman-teman, saya dorong kita semua di sini. Kita menjadi gereja, kalau yang saya tengok, kita menjadi gereja yang sedang dalam keadaan berbahaya. Tahu kenapa sedang dalam keadaan berbahaya? Karena kita menjadi gereja yang susah mau berdoa. Saya dorong kita semua datang kita berdoa bersama-sama hari Rabu. Setidaknya teman-teman 1 bulan 1 kali datanglah untuk kita berdoa bersama-sama. Oke? Ya memang firman Tuhan bilang, ya pemimpin kita janganlah menghakimi. Ya saya tidak menghakimi, menegur. Saya tidak menghakimi, menegur. Datang kau berdoa begitu. Teman-teman, jom mari kita datang berdoa. Semua pelayan di sini, saya menegur kamu semua. Saya menegur kamu semua. Yang melayani tapi tidak pernah datang berdoa korporat. Saya tidak peduli direkam di online.
Saya menegur kamu semua. Jangan datang kita melayani dengan kosong. Doa korporat itu penting. Kalau tidak, kenapa Tuhan Yesus suruh murid-muridnya berkumpul di Yerusalem? Supaya hanya sekedar sekirabak, bukan begitu? Bukan. Ada kuasa dalam doa korporat. Teman-teman yang malas untuk berdoa, saya tegur hari ini. Datang berdoa. Amin. 1 bulan 1 kali, tidak susah kan? Tidak susah kan? Datang berdoa. 1 bulan 1 kali. Kita ada 4 minggu, setiap minggu kita berdoa. Datang berdoa. Bukan hanya kita mau membuat ramai-ramai, bukan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kuasa. Sudah sering dibilang, banyak kuasa akan ada banyak terobosan. Kenapa tidak terjadi terobosan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita tidak berdoa. Itu. Jangan-jangan kita malas berdoa. Kita malas berseru kepada Tuhan. Saya sangat belajar banyak dari mama mertua saya. Dia memang ada bekerja dia memasak. Ya, dia ada account Instagram dia asyik. Ya, yang sudah tahu. Tapi satu hal yang luar biasa, dia bangun pagi jam 4. Sudah terus yang pertama itu nyala di handphone dia adalah renungan pagi. Jam 4 pagi. Dan dia akan bernyanyi menyembah Tuhan sambil dia masak. Saya kadang-kadang saya kerja sampai subuh kan, kadang-kadang saya kerja sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Jadi kadang-kadang mama mertua saya dia di dapur, dia sambil memasak, dan dinyalakan lagu renungan itu dia sambil bernyanyi. Tuhan Engkau baik, semua baik, sambil potong apa saya tahu lah. Tapi dia sambil penyembahan. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan saya juga belajar dari situ. Kita harus memiliki kerinduan seperti itu. Dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Teman-teman, jom mari kita berdoa. Menunggu Tuhan itu adalah dalam doa. Supaya terjadi terobosan. Ya, supaya terjadi terobosan. Malaysia ini kita sering bicara mengenai kebangunan rohani. Tahukah kebangunan rohani di Malaysia mulai dari mana? Dari orang Malaysia sendiri. Bukan dari orang Indonesia, bukan dari orang dari US datang ke sini buat KKR, boom, rebah semua kebangunan rohani. Bukan. Salah. Kebangunan rohani itu harus mulai dari orang Malaysia sendiri. Kebangunan rohani itu harus mulai dari orang asli, Sabaan Sarawakien. Ini adalah pesan yang sudah lama. Mungkin kita lupa. Artinya kalau mulai dari orang asli, mulai dari Sabaan Sarawakien, artinya apa? Doa dan misi, doa dan misi, doa dan misi. Amin? Amin? Kalau kita tidak dapat pergi bermisi, setidaknya hepeng kita nih, uang kita yang pergi misi. Tidak salah, itu betul. Artinya kita yang bekerja di marketplace, kita mendukung, menyokong teman-teman kita yang pergi melayani di misi. Kita tidak dapat pergi misi, tapi uang kita pergi bersama dengan mereka, memberkati mereka. Jadi sudahlah jadi orang Kristen gereja malas, doa malas, pergi misi pun tidak, uang pun tidak pergi. Aduh, luar biasa. Kita semua punya masalah kan? Punya masalah. Tambah lagi satu masalah hari ini, saya khotbah. Dengarlah teguran. Kalau kita tidak dapat melayani misi, setidaknya kita berdoa untuk mereka. Kita menyokong mereka dalam hal dana. Berapapun yang ada. Kita dokong. Bukan bicara mengenai keuangan, bukan. Tapi uang kita itu, handphone Anda, uang Anda di bank itu bukan punya Anda, bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Amin. Itu punya Tuhan. Kan kita sering bilang Tuhan berkati aku Tuhan. Itu artinya kan dari Tuhan ke kita. Kembalikan itu pada Tuhan. Apa yang kalau Tuhan gerakan dalam hatimu, berikan saja. Tuhan akan cukupkan. Percayalah, saya belum pernah melihat
Anak Tuhan minta-minta. Yang kedua, lakukan apa yang sejalan dengan firman Tuhan. Dibilang seperti ini, kan Tuhan tanya, apa yang kau lakukan di sini Elia? Jawabnya Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah, semesta alam, segiat-giatnya. Nah, Yesus sendiri katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Jadi Elia berkata sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jadi kita kena lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harapkan Malaysia terjadi transformasi. Amin, yes. Siapa yang tidak mau? Kita semua mau Malaysia transformasi. Amin, yes. Berdoa. Kita mau Malaysia transformasi. Amin, yes. Berhenti berkata-kata, Malaysia inilah susah lah. Berhenti kita mengucapkan kata-kata kutuk bagi Malaysia. Tanah tempat kita makan, mencari uang, jangan kita kutuki. Tapi berkati. Amin. Berubah konsepnya. Jadi kita kena lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan saja bilang, usahakanlah kesejahteraan ke tempat di mana engkau aku buang. Itu dibuang, apalagi dilahirkan. Pasti kita harus berkati. Amin. Meskipun tanah ini bukan tanah kelahiran saya. Tapi saya dipanggil di sini. Dan saya mau jadi berkat bagi Malaysia ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, but I have decided. Saya sudah putuskan, kemana saya diutus Tuhan, di situ saya mau memberkati. Saya mau memakai kehidupan saya. Keluarga saya, kereta saya, motosikal saya, rumah saya, untuk jadi berkat bagi tanah ini. Dan saya percaya, Tuhan saya Jehovah Jireh. Tuhan saya bukan Tuhan miskin. Saya harus meminta-minta. Tuhan saya bukan Tuhan yang miskin, saya harus buat pinjaman ke bank untuk hidup saya sendiri. Tuhan saya adalah Tuhan yang kaya, saya tahu jauh sangat kaya. Saya tidak perlu memusingkan makanan apa yang akan saya makan besok. Saya hanya perlu lakukan apa yang menjadi bagian saya. Dia yang urus hidup saya. Tidak pernah ada dari kita pergi, si Sandra, Max kerja di gereja. Ada kasih Pastor Chris cakap atau Pastor Edi cakap, kamu bawa meja sendiri ya, bawa kerusi sendiri, tolong bawa kabel internet sendiri ya, tolong bawa karpet sendiri untuk dibawa meja. Tidak ada kan? Datang ke gereja, mau bekerja, semua sudah ada meja di situ. Internet sudah ada. Tidak mungkin bekerja di sana, internet pun bawa sendiri, top up sendiri. Semua disediakan. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan, Tuhan yang sediakan fasilitasnya. Amin. Pertanyaannya adalah, kita kerjakah di ladang Tuhan atau tidak? Itu soalannya. Are we working? Apakah kita sedang bekerja di ladang Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak sedang bekerja di ladang, kita sedang tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kita mau minta Tuhan berkati saya? Berlawanan. Amin. Yang kedua, jadi lakukan yang sejalan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan berkompromi. Do not compromise. Jangan kompromi dengan kejahatan atau dosa. Ayat 14 dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Elia tetap berdiri, teguh, dia tidak menyimpang kanan kiri, dia tidak mengikuti orang Israel yang lain. Boleh saja dia mengikuti Baal atau Asyera, karena majority pada masa itu semua dengan nabi-nabi, semua berpindah ke Baal atau ke Asyera. Tapi Elia, dia tetap untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah kita jangan kompromi. Jangan kita compromise dengan dosa. Dosa adalah dosa. Apa itu definisi dosa? Definisi dosa ini sangat sensitif. Tapi mungkin kita boleh buat dengan katakan seperti ini. Segala sesuatu yang kalau kamu tanya, Roh Kudus saya boleh buatkah? Kalau kamu tidak mampu bertanya, itu dosa. Contoh, sensitif nih saya cakap nih. Saya mau pergi clubbing. Kamu tanya Roh Kudus dulu. Roh Kudus saya mau pergi clubbing. Kau ikut ke Roh Kudus? Nah itu. Kau tanya dulu lah. Kalau kau tidak mampu bertanya, berarti itu sudah salah. Kau tidak mampu saja bertanya, itu sudah salah. Karena Tuhan bilang Roh Kudus itu roh yang lembut. Kita mau tanya hal yang salah pun, dia pasti sudah tidak di situ.
merokok. Kau tanya lu dulu merokok. Kau tanya itu sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau merokok nih. Ikutkah kau Roh Kudus? Nah, itu definisi dosa bagi saya lah. Tidak perlu susah-susah, jangan buat ini, jangan. Aduh, terlampau susah. Segala sesuatu yang buat sedih Roh Kudus. Nah itu. Jangan kita kompromi terhadap kejahatan atau dosa. Kita memanjakan anak, itu dosa kah? Anak kita pukul anak orang lain, kita bilang, aduh jangan begitu lagi ya. Dah. Kita tidak disiplinkan dia. Waktu sudah besar, jadi bullier, pembuli. Suka membuat usaha orang lain. Siapa yang salah? Kita. Padahal dalam hati kita mungkin kita bilang, harus kena marah ini. Saya lebih setuju untuk kita yang mendisiplinkan anak kita daripada orang lain yang harus mendisiplinkan anak kita. Itu lebih susah. Amin. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Kenapa saya bagi gambar dengan ikan tuna? Ini siapa yang suka makan salmon? Siapa yang suka makan salmon? Suka? Semua suka ya? Tapi tahukah salmon ini, kalau kita letak sedikit garam, dia makin sedap ya? Tidak diletak saja sudah sedap, letak sedikit garam, bakar-bakar sedikit, nah itu ada chef kita di belakang tuh, ya, Chef Morris. Sangat sedap, ya kan? Sangat sedap. Tapi tahukah kita, ikan-ikan ini, contoh ikan salmon, semasa dia hidup, daging dia tidak asin. Dia hidup di mana? Hidup di laut. Tapi dia tidak asin. Kita pun harus hidup seperti itu. Kita hidup di tengah-tengah dosa, sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi tidak menjadi alasan untuk kita menjadi terikut dalam dosa. Amin. Jadilah seperti ikan. Walaupun laut itu asin, tapi dia tidak jadi masin. Hanya dia mati, baru dia dapat masinkan. Artinya apa? Hanya orang yang mati rohani, barulah yang akan mudah berbuat dosa. Jadi kalau kita cek diri kita, apakah saya mati rohani? Apakah saya seperti ikan salmon yang sudah kelihatan dagingnya merah-merah? Atau saya masih salmon yang hidup? Yang ketiga, berubah dalam pemikiran. Segera saudara Elia mendengarnya, ingin menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Berubah dalam pemikiran. Elia berubah dalam pemikirannya, sehingga perkataan berikutnya pada Tuhan adalah pergilah. Memang tidak dijelaskan secara detail, tapi ketika Tuhan tanya kedua kali kepada dia, ada terjadi perubahan. Sama seperti Yesus bertanya kepada Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya sampai ketiga kali, yang ketiga kali Petrus berubah. Hatinya hancur, dia menangis, ya Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus tidak bertanya keempat kalinya, tapi Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Terjadi perubahan, metanoia. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah metanoia, kita berubah. Berubah dalam pemikiran. Ingat, mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budi, dan dengan segenap jiwamu. Jadi penting untuk kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan intelek, dengan skill, dengan kemahiran, dengan kejuruteraan. Yang setuju katakan amin. Karena Malaysia ini memerlukan anak-anak Tuhan dalam government. Malaysia memerlukan anak Tuhan dalam kejuruteraan. Malaysia memerlukan anak-anak Tuhan dalam IT, dalam media, dalam entertainment. Memerlukan anak-anak Tuhan di sana, bukan hanya di gereja. Dan kalau kita mau masuk dalam dunia entertainment, dunia IT, apa yang kita perlukan? Di sini coy. Bukan hanya hati saja, menyembah Tuhan lalu tiba-tiba kamu boleh Java programming kah? Bukan. Kita menyembah Tuhan, tiba-tiba kita terus if, else, sudah tahu, boleh buat sistem. Tidak. Artinya apa? Harus apa? Keluar kita dari zona selesa. Upgrade skill kita. Amin. Kalau kita punya skill A tahun ini, tahun depan harus A, B. Amin. Amin.
Tahun depan lagi ABC. Karena kita mau memberkati Malaysia. Memberkati tanah ini, amin. Yang kelima terakhir, bagikan, impartasikan, teruskan apa yang kita miliki kepada orang yang tepat. 1 Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi ke sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini berbicara pemuritan, ini berbicara impartasi, ini berbicara meneruskan ke generasi selanjutnya. Meneruskan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Amin. Tongkat estafet dari Pastor Edi, saya tidak tahu nanti mau diberikan kepada siapa, mungkin kepada Roger mungkin, ya kan, atau mungkin kepada si Sandra, ya kan. Tongkat estafet berikutnya, lalu nanti seperti mungkin dari Mark, tongkat estafet selanjutnya kepada Emmanuel, atau seperti itu, generasi terus diperbaharui, Ini berbicara namanya pemuridan, ini berbicara namanya kita memberkati orang lain dengan kerohanian kita, dengan skill kita. Maka itu gereja sepatutnya menjadi tempat yang tepat, tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk kita sharing, untuk kita berbagi skill kita. Sepatutnya gereja menjadi tempat yang sesuai untuk kita training sebelum kita masuk ke marketplace. No, church is not only about praying, no. Church is also about upgrading your skills. How, brother? That's how we need to sit together and then talk about it. How can we equip one another? Right? Bagaimana kita dapat nolong satu sama lain? Brother, skill buat kopi lah, buat barista. Pasti ada di sini mungkin yang mau belajar. Kita boleh berkongsi. Brother, skill saya mungkin skill elektrik. Ya, kita boleh berkongsi di sini. Kita boleh buat meeting kelas untuk kita menularkan apa yang kita miliki. Church has to be like that. Dan kita mau ke sana. Tapi kita perlukan orang. Tidak mungkin semuanya dari Pastor Edi atau dari si Sandra atau dari saya, tidak. Saya memerlukan Anda juga memerlukan saya. Saya tidak tahu apa yang Anda buat, Anda pun tidak tahu apa yang saya buat. Kita semua memiliki keunikan masing-masing. Jadi mengapa tidak kita saling memperlengkapi, kita saling menambah ke satu sama lain. Amin? Amin? Maka itu saya jemput teman-teman, bagi kamu yang mau melayani, jom melayani. Saya tidak punya skill, brother. Yang pertama Tuhan lihat hati. Ya, Tuhan lihat hati. Ya, pemimpin nanti lihat skill lah. Ya, oke. Tapi yang pertama Tuhan lihat hati. Jom ikut melayani. Oke? Brother, suara saya tidak ada di gitar. Tidak apa. Nanti kamu mau masa penyembahan, kamu diam saja. Maksudnya tidak apa, jom kita semua kita jemput. Saya mau melayani di misi, bagus. Kita ada juga ada teman-teman yang melayani di misi. Maksudnya kita sebagai gereja kita jemput semua teman-teman untuk jom kita sama-sama melayani. Amin. Jadi tahukah Anda sekarang, tahukah Anda apa yang Tuhan mau untuk kamu buat saat ini? Teman-teman pemusik, tim worship boleh masuk, boleh naik. Tahukah Anda apa yang Tuhan mau untuk kamu buat saat ini? Yohanes 6 ayat 38 katakan, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus sendiri dia katakan, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi yang pertama, kita melakukan apa yang kehendak Tuhan, lalu kedua kita harus tekun. Ini yang penting, kita harus tekun. Amin. Orang yang mahir dalam kejuruteraan, elektrikal, orang yang pandai mahir untuk membersihkan aircon. Kenapa kita bayar aircon? Siapa di sini masih sering servis aircon? Kita di sini tahu ya servis aircon sekarang paling murah berapa? 80 ringgit, 90 ringgit ya. Itu aircon yang kecil, kalau yang sebesar ini mungkin lebih mahal.
Saya perbaiki servis aircon di rumah saya 120, mungkin kita berpikir mahal betul 120 ya. Ternyata kalau saya tengok, saya sering tengok dia buat servis itu, saya perhatikan sampai detail. Oh, saya mengerti kenapa mahal. Macam nampak senang, tapi kenapa mahal? Karena mungkin kalau saya buat itu, mungkin 3 jam belum selesai. Makanya saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, begitu. Tapi dia boleh buat dalam masa 10 menit. Tidak ada air yang leaking, tidak ada bocor, semua berjalan dengan baik. Mahal skillnya. Itu perlukan ketekunan. Bukan hanya praktis 1-2 hari. Jadi sama juga dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tekun. Dan yang terakhir, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maukah kita melakukan kehendak Allah? Mungkin apa yang kita sedang cari hari-hari ini? Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Kita akan berdoa untuk kamu. Mungkin ada yang sedang mencari jodoh. Kita akan berdoa untuk kamu. Tapi yang terutama di sini adalah sudah siapkah kamu? Sama seperti soalannya, Tuhan boleh kirim kita jemaat 100 orang dan tempat ini akan penuh, 200 orang tempat ini penuh. Soalannya adalah, kita siapkah? Kalau Tuhan antar 200 orang ke tempat ini, kita siapkah? Kita siapkan untuk melayani yang 200 orang ini? Kita siapkah memuridkan yang 200 orang ini? Atau jangan-jangan kita hanya membuang kasih karunia Tuhan? Justru oleh dari jumlah yang kita sekarang, Tuhan izinkan untuk kita mementor satu sama lain. Untuk kita memuridkan, untuk kita matangkan dari sini, dan untuk kita siapkan hati kita, dan Tuhan akan kirimkan perkara yang lebih besar. Bukankah Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang lebih besar? Mungkin karena kita tidak setia dalam perkara kecil. Mari kita cek sebagai satu gereja. Mungkin kita tidak setia. Mungkin kita tidak setia dalam cell group. Mungkin hati kita cell group, aduh, terus WhatsApp cell group leader, sorry brother saya tidak dapat datang, ada hal brother, ada hal ya, tapi tidur dia. Kita tidak tahu. Mungkin kita tidak setia dalam hal doa. Mungkin kita tidak setia dalam hal perpuluhan, persembahan. Mungkin kita tidak setia dalam hal penyembahan. Mungkin kita tidak setia dalam hal membaca firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara lebih besar.